Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mencoba Fedora 40 ya teman-teman ya. Kita lihat, saya sudah download dan kita lihat. em, kita coba live dulu ya. Saya belum install, saya baru download dan kemudian saya buat virtual mesinnya di sini. Hmm, saya memang suka nyoba-nyoba distro-distro Linux ya teman-teman ya. Karena walaupun saya memang sudah menetapkan hati di Ubuntu, tapi nggak ada salahnya nyoba-nyoba ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada muncul welcome to Fedora dan kita ditawarin untuk install, tapi saya tidak dulu ya teman-teman ya. Saya coba not now. Nah ini masih ada glitch di sini ya. Tadi ada putih-putihnya, tetapi ini karena tuh ada glitchnya ya. Tapi ini karena displaynya mungkin tidak cocok ya. Jadi saya coba akan naikkan resolusinya. Oke, apply. Nah, nah ini lebih asik ya. Keep changes. Tapi oke, ini aja. Ya, jadi melebar ya teman-teman ya. Tadi agak cenderung mengotak. 4:3. Kalau ini kan 16:10 lebih nyaman ya. Oke teman-teman, ini saya menjalankan Fedora 40 di virtual mesin ya. Saya belum menginstalnya. Tetapi impresi pertama saya begitu melihat ini keren ya, karena ini lukisan teman-teman. Jadi backgroundnya lukisan. Dan bisa diganti-ganti. Ya, coba kita lihat stoknya ada apa aja. Oke, bisa dark. Ya, keren ya dark. Saya suka dark. Dan ini ada beberapa opsi. Nah, kalau ada setengah begini, gambarnya setengah ini berarti dia bisa mendukung yang yang terang ya, light dan dark. Ya, dan mungkin bisa berganti-ganti ya. Coba kita coba yang ini mungkin. Oke, ini kayaknya lebih keren nih. Ini. Tapi saya suka lukisan tadi. Oke, kita pakai lukisan aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oh ini ada kunang-kunang ya. Nah teman-teman kita coba lihat apa sih yang baru dari Fedora 40 ini ya. Kita coba kunjungi, kita kunjungi Fedora. Nah ini dia, Fedora Project. Ini yang rilis 40 ya teman-teman ya. Apa aja yang baru nih? Nah, teman-teman kalau mau mencoba seperti saya juga, saya menggunakan yang Fedora Workstation ya teman-teman ya. Tetapi saya downloadnya itu tidak langsung download di sini ya, karena di sini tuh, nah kalau di sini tuh ya dari sini ya, ini lambat sekali teman-teman. Jadi perkiraannya bisa 1,5 hari untuk download. Ini kalau kita download langsung ISO-nya. Jadi saya tidak langsung download ISO-nya, tapi saya download dari BitTorrent-nya. Oke, sebelum masuk ke cara masuk download ke BitTorrent-nya, ini kita lihat bahwa Fedora ini menyediakan 3 versi ya, baik yang untuk arsitektur x86 64 bit, Intel atau AMD, maupun yang ARM. Jadi kalau ARM itu berarti bisa diinstal juga di MacBook ya, yang menggunakan uh, prosesor M1, M2, M3, bisa juga ya. Juga di Power PC ya, Power PC ini yang IBM. Nah, kebetulan server kami juga ada yang IBM ya, Power PC. Ini juga bisa menggunakan Fedora ini. Nah, nah seperti kemarin saya nyoba ini download di sini lambat sekali ya. Jadi kita bisa masuk ke sini, alternate ya. Kemudian masuk ke torrent download. Nah, ini ada yang versi 38, versi 39, ada versi 40 beta. Nah, ini yang 40 yang rilis ya.
sesuaikan dengan arsitektur komputer teman-teman, mau install yang mana. Kalau saya install yang ini, nah ini dia, Fedora Workstation Live yang 40, ya, versi 40. Ukurannya 2,1 giga. Ya, lumayan ya. Sedangkan Ubuntu kemarin saya download itu 2,7 ya. Ya, oke. Jadi downloadnya dari sini aja ya teman-teman ya. Ini kalau pakai BitTorrent itu download cuma beberapa menit aja. Ya, cepat sekali. Nah, Fedora ini kita lihat. Kalau saya memang suka ya dengan Fedora karena lebih artistik ya. Bukan berarti Ubuntu tidak artistik ya, tetapi jujur saya cenderung suka warna biru teman-teman. Kalau Ubuntu kan merah ya, kecoklatan atau marun ya. Kalau saya lebih suka warna biru ya teman-teman. Nah ini ada announcement-nya, rilis yang versi 40. Apa aja nih di sini ya kan? Nah, desktop news. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini ya apa aja. Nah ini masih menggunakan Genome ya. Tapi juga ada yang KDI ya, KDI. KDI itu sebenarnya asik banget ya. Saya sebenarnya lebih suka KDI, walaupun Genome itu lebih mudah digunakan ya, lebih simpel. Tapi kalau KDI itu lebih lengkap ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan coba yang KDI. Nah ini ada dukungan terhadap AI ya. Jadi ini bisa digunakan untuk development AI. Ya, sudah ada package PyTorch. Ya, PyTorch itu adalah popular framework untuk deep learning. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau belajar AI, deep learning, ya bisa dari sini ya. Ya, ya oke, keren ya. Coba kita lihat seperti apa dalamnya ya. Apa saja yang sudah ada di sini. Mungkin, oh ini seperti Ubuntu banget ya, karena bawaannya Genome ya. Mungkin mungkin kalau kita install mungkin berbeda ya, mungkin ada opsi untuk apa saja yang akan diinstal. Tetapi jangan khawatir teman-teman, ini sudah built-in LibreOffice ya, ada Impress, ada Writer, ini ada Calc, atau ini Spreadsheet ya kalau di Microsoft. Ini PowerPoint ya, kalau ini Word ya. Kita lihat utility-nya apa aja. Oke, sesimpel ini ya. Jadi ini bisa langsung digunakan, tidak perlu membeli lisensi Office, kita langsung bisa gunakan di sini ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, ini saya menggunakan virtual mesin mengalokasikan 4 CPU, memorinya saya alokasikan 4 giga ya. Kalau kita lihat di sini memorinya ya, ini memorinya yang terpakai 1,3 giga. Ya, cukup besar ya, 1,3 giga. Oke. Jadi teman-teman mungkin ya lebih baik memiliki hardware RAM lebih dari 2 giga ya. Kalau kita lihat di sini 4 giga masih jalan lancar, CPU-nya juga masih lancar ya, ini masih di bawah. Tadi ada spike di 40% ya. Oh, ini ada 50%. Tapi overall dengan spek yang 4 prosesor dan 4 giga RAM-nya ini masih cukup ya. Ini saya mengalokasikan space cuma atau storage cuma 32 giga ya. Tapi nanti kalau misalnya mau betul-betul mau diinstal sih lebih baik minimal 64 giga ya. Oke, kita lihat. Yang saya tidak terlalu suka itu karena setiap kali mau akses menu itu harus ke sini dulu, kemudian ke sini gitu ya. Walaupun sebenarnya ada shortcut juga sih, kita bisa pakai Windows key ya. Nah, ini Windows key. Tapi Windows key itu juga tetap hanya ke sini ya. Kita harus tetap ngeklik di sini ya. Itu aja sih. Ini memang seperti ini Genome standarnya, beda dengan Ubuntu ya. Ubuntu di sini ada sidebar-nya. Ini mempercepat kita sih, termasuk mempercepat untuk
mengakses aplikasi bisa dari sini, ya kan? Nah, oke, kita lihat lebih lanjut apa ya? Install to hard drive. Oke, ke hard drive ya. Kita mau install nggak nih? Kita coba-coba dulu dari OS Live-nya dulu aja ya. Ini ada wizard-nya. Mau pakai bahasa apa? Sepertinya sih nggak akan ada terlalu banyak perbedaan ya. Kalau kita install langsung, walaupun mungkin dari penggunaan RAM-nya akan lebih efisien ya. Karena kalau ini kan karena live itu kebanyakan harus di-load di RAM ya. Correct me if I'm wrong. Oke. Nah, ini dia secara default ya memang ke Fedora Project Start. Nah, kita bisa lihat berita-berita terakhirnya apa aja nih. How to rebase to Fedora Linux 40 on Silverblue. Apa ini? Nanti teman-teman juga bisa baca sendiri ya. Ini announcement-nya tanggal 23. Coba kita lihat dari announcement-nya. Ya, terakhir saya mereview Fedora itu sebenarnya bukan review ya, tapi apa namanya? Mencoba trial ya. Itu versi 38 ya. Ini sekarang udah lompat ke 40 ya. Kalau kita lihat memang tampilannya lebih clear ya, lebih bagus sih. Jadi memang kalau kita lihat dari background-nya aja, gambaran wallpaper-nya aja udah lukisan ya. Jadi memang ini lebih cenderung ke artistiknya yang diutamakan dari Fedora ya. Oke, ini tadi ya seperti yang sudah kita lihat tadi. Ini bisa kita lihat what's new dari desktop ya, dari workstation-nya. Nah, ini menggunakan Genome 46. Nah, apa yang diimprove dari sini? Grouping of notification by app. Oh, jadi nanti ada notifikasinya itu bisa di grup memang bawaannya sudah di grup berdasarkan aplikasinya ya. Ini kebetulan kita belum ada. Ini bisa ditambahkan word clock. Oke, kita tambahkan widgetnya. Add word clock. Jakarta. Oke, tambahkan. Kemudian kita mau lihat Singapura. Add. Oh, tadi yang Jakarta belum ya. Oke, ini Singapura. Loh, nambahnya lagi gimana, teman-teman? Oke, jadi harus dihapus dulu ya. Jakarta. Ah, salah ketik. Masih salah ketik. Jakarta, oke. Add. Mau add lagi? Mau add lagi gimana? Nggak bisa, teman-teman. Memang mungkin dari menunya kurang intuitif ya. Kita centang di sini. Kemudian kita Singapura, kita centang. Mungkin mana lagi ya? India itu apa aja ya? New Delhi. Oke, kita tambah. Kita add. Tetap aja yang terakhir ya, walaupun tadi kita udah centang ya. Jadi memang hanya satu ya. Jadi memang hanya bisa satu, nggak bisa banyak. Padahal kita berharap bisa banyak ya. Jadi kan seru tuh. Kita bisa lihat, ya ini Jakarta. Bisa melihat beberapa waktu ya. Tapi sayang ini hanya bisa satu. Atau mungkin cara saya salah ya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya nanti di komentar. Nah, ini juga ada fitur do not disturb. Jadi kalau misalnya kita nggak mau terganggu dengan notifikasi, kita bisa aktifkan di sini. Oke. Oke, itu kalau notifikasi. Kemudian you can now open a new window for apps pinned to the dash by adding the control modifier.
Jadi super kontrol 1. Oke. Ini kalau membuka window ya, aplikasi. By default, tap to click is now enable for touchpad. Oke. Oke, sekarang bisa diklik ya dengan touchpad. Fitur remote login option. Jadi bisa di remote. Ini sudah langsung bawaan ya. Dedicated desktop session. Ini caranya gimana caranya? Coba kita cari remote. Kok sharing ya? Oh, ini baru file sharing atau ini ya, media sharing ya. Nanti kita lihat bagaimana untuk RDP-nya, remote desktop protokolnya ya. Oh, berarti new dedicated desktop session. Jadi session baru, bukan yang aktif sekarang ya. Oke. Penasaran juga ya. Oh, connection di sini ya. Ini dia betul, remote desktop. Welcome, oke. Oke. Kita tahu. Oh, ini untuk connect ke komputer lain. Oke, ini untuk ke komputer lain ya, teman-teman ya. Nanti coba kita pelajari ya. Nanti mungkin menjadi bahasan terpisah ya, bagaimana kita bisa meremote Fedora ini dari luar. Kemudian core app, ada improvementnya, settingnya. Kalau dari setting, karena menggunakan Gnome, sepertinya nggak terlalu berbeda dengan Ubuntu ya. Kemudian untuk file manajemennya, ini ada sidebar dynamic progress section at the bottom. Allows you to monitor file operation. Oh, oke. Berarti ini ketika operasi file ya, kita bisa monitor. Bisa mengubah tampilan dari list ke grid. Oke, quickly ya. Dari core ini juga ada beberapa batch. Trusted Flat Hub App. Oke. Maps App. Oke. Ada extension and calendar yang lebih modern tampilannya ya. Nanti coba kita lihat. Oke. Nah, ini yang penting sih, performance improvement ya. Reduce memory usage in search, oke. Significant speed boost in terminal app, oke. More appealing visual app, oke. As app interface appear sharper. Iya, memang ini sepertinya lebih tajam ya. Sepertinya fontnya juga lebih tajam. Lebih menyenangkan untuk dilihat ya. Nah, ini yang keren nih. Variable refresh rate for smoother video performance. Wah, keren juga ya. Tapi bisa di-enable dari sini caranya ini. Setting, ya ini. Once enable, the refresh rate can be set in the display setting. Oh, tetap bisa di setting. Setelah ini dijalankan, nanti fitur ini akan muncul ya. Sehingga bisa di set dari display setting. Under the hood, nah ini menyelesaikan IP4 conflict detection. Oke. Ini integrate dengan PyTorch. Ini yang tadi ya, untuk deep learning tadi ya, deep learning. Immutable will no longer be used. Oh, oke. Udah itu aja. Nampaknya sih kalau kita lihat mungkin dari versi 39 ke 40 ini nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak yang di list
peningkatannya dan penambahannya. Em, tapi sih sebenarnya mungkin di bawah layar mungkin banyak ya, termasuk security ya, termasuk performance tadi yang sudah disebutkan. Cuma performance ini kita belum bisa cek bagaimana performanya ya. Tapi coba kita lihat bagaimana sih minimize mana ini. Nah ini yang nggak saya suka ya. Di sini nggak ada bagaimana caranya minimize. Ya kan? Beda kalau dengan Ubuntu ya, Ubuntu masih bisa di minimize ya. Coba kita lihat tuh, masih ada minimize, ya kan? Fedora nggak ada guys. Itu yang saya nggak suka dari Fedora ya. Tapi mungkin yang Fedora yang KDE ada ya. Ini nggak ada guys. Maximize-nya nggak ada. Jadi kita harus double klik. Kemudian double klik lagi untuk mengecilkan. Kalau mau mengecilkan, wah ya kurang nyaman ya. Kurang lengkap lah ya kontrol untuk window-nya. Coba kita lihat seperti apa sih tampilan aplikasinya. Tadi kalau kita lihat seharusnya sih lebih sharp atau lebih tajam tampilan aplikasinya ya. Oke, oke, ini tampilannya, ikonnya lebih kontras ya. Hmm, LibreOffice tampilannya gini ya. Em, Coba kalau kita lihat di Ubuntu pakai apa ya? Oh, saya minimal ya. Saya installnya minimal. Jadi Ubuntu saya di sini nggak ada Office-nya. Oke, coba saya install dulu. LibreOffice. Kita coba bandingkan ya. Sedikit dibandingkan aja. Ini bukan berarti nantinya ini lebih bagus, itu lebih bagus. Enggak sih, tetapi tergantung kita mau nyaman bagaimana ya. Setup awalnya dari Ubuntu dan setup awalnya dari Fedora. Ya, masing-masing orang tentu punya preferensi sendiri-sendiri ya, teman ya. Ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman mungkin suka yang simple seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain termasuk saya mungkin lebih suka dengan tampilan yang lebih berbeda. Tapi kita coba kita ingin lihat apakah memang LibreOffice bawaannya itu seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Kalau dari oh ini lebih lengkap ya, ada Calc, ada Draw, ada Impress. Mungkin karena ini diinstal ya. Kalau yang tadi kan masih live ya. Nah kan lebih asik yang di sini kan tampilannya tuh. Icon-iconnya sama-sama LibreOffice Writer ya teman-teman ya. Lebih enak, lebih profesional tampilan yang di Ubuntu kan. Coba kita lihat ini versi berapa sih? Ini versi community versi 7372. 7372. Kalau ini versi loh, kok beda versinya? Hmm, 24. Ini 7372. Nggak tahu ya. Jadi mungkin ini diambil dari yang berbeda ya. Kemudian di custom oleh Fedora dan Ubuntu sendiri ya. User interface ini pakai GT, GT, GTK. Ini juga GTK 3, GTK 3 sama kan? Hmm, kalau ini dari community ya, community LibreOffice community. Kalau ini bukan. Ini mungkin dari aslinya justru ya, yang di Fedora ini ya.
Tapi jujur saya lebih suka yang ada di Ubuntu ini, yang community ya, lebih keren tampilannya. Oke. Halo teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya juga tajam ya. Coba diperbesar. Nah, kan tampilannya tajam juga. Sedangkan kalau kita lihat di sini sama ya, sama-sama tajam ya. Fontnya sudah yang model smooth banget ya. Udah keren lah, sama-sama keren ya. Oke. Kalau kita lihat fontnya ada berapa? Wah, kalau di Ubuntu banyak sekali ya. Kita lihat Ubuntu banyak sekali. Tuh, sampai ada yang karakter yang apa namanya? Em, modelnya kayak gambar ya, digambar, bukan ditulis lagi nih. Oke, kalau yang di sini fontnya ada berapa? Oh, sama sih, banyak juga sih. Oke, tapi sepertinya lebih banyak yang ada di Ubuntu ya. Tapi no problem, sebenarnya kalau font ini tetap masih bisa ditambahkan sendiri oleh teman-teman ya. Ini mungkin karena belum versi install Fedoranya, mungkin belum begitu banyak. Tapi ketika nanti memang dibutuhkan bisa ditambahkan ya teman-teman ya. Terutama karena Google kan menyediakan Google Font ya. Oke, ini tampilannya. Saya rasa sih ini berlaku juga ya untuk yang lain-lain. Coba kalau kita lihat yang LibreOffice yang lain, contohnya yang Impress, tadi mana Impress? Oh ini dia, ini dia. Oke, Impress. Oh iya sama ya teman-teman ya. Ikonnya kurang kurang asik kalau menurut saya ya. Tapi ini tergantung selera teman-teman juga ya. Saya tidak bisa menjudge bagus ini, bagus itu, nggak bisa juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini Impress, oke. Nah, ikonnya lebih enak dilihat sini sih menurut saya sih. Eh, tapi kalau memang teman-teman suka yang kontras seperti ini, ya mungkin kan ada teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan mengenai warna ya, buta warna atau parsial gitu ya. Itu mungkin lebih cocok dengan yang hitam putih seperti ini sih, ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini cukup gesit juga ya aplikasinya ya. Aplikasinya cukup gesit. Jadi dengan spek komputer yang jadul ya, mungkin cuma punya 4 core, RAM-nya cuma 4 ya, itu masih bisa menjalankan Fedora dengan baik. Ini sengaja memang dibikin cuma 4 GB dan 4 core ini supaya kita melihat sejauh mana sih sistem operasi Fedora ini dijalankan, dan ternyata dengan spek yang terbatas juga masih nyaman ya, masih nyaman-nyaman aja. Mungkin teman-teman juga bisa mengikuti tips dari saya. Saya juga sering menginstall Ubuntu itu di sini. Itu installnya minimal ya, installnya minimal. Maksudnya apa? Kita tidak tidak menginstall semua paket aplikasinya. Apalagi kalau Ubuntu ya, Ubuntu tuh paket aplikasinya banyak banget ya. Dan memang ada distro Ubuntu yang spesifik untuk tugas-tugas tertentu, misalnya untuk media editing gitu ya, untuk audio editing juga ada, untuk creativity, untuk video maupun untuk pengolahan gambar, image, itu ada sendiri-sendiri sih kalau di Ubuntu ya. Itu memang customizable sekali. Kita bisa pilih yang sudah jadi paketnya seperti itu. Tetapi saya lebih suka yang minimal. Minimal itu ya apa adanya, basicnya aja. Kemudian kalau kita memerlukan sesuatu, kita tinggal install. Seperti tadi ya, saya belum memiliki LibreOffice, tapi ketika saya ingin mencoba atau membutuhkan, ya saya tinggal install LibreOffice-nya gitu ya teman-teman ya. Sepertinya sih pendekatan yang sama seharusnya bisa juga dengan Fedora ya. Coba kalau kita install Fedora, saya cuma alokasi storage-nya cuma 32 GB aja sih.
Oke, automatic partition. Oke, nah ini saya sudah alokasikan 32 giga aja. Oke, kita pilih automatic aja. Nah, ini yang seru nih. Kita bisa langsung encrypt datanya. Ini disarankan ya teman-teman ya. Disarankan itu karena apa? Karena kalau misalnya komputer kita hilang ya, dan semoga itu tidak pernah terjadi, tetapi ketika hilang, nanti si yang mengambil atau yang menemukan itu tidak bisa membuka hard disk kita. Ya, jadi walaupun hard disk kita atau SSD kita itu diambil, dibuka dari komputer lain, itu tetap tidak bisa dibuka ya. Tetapi tentu aja ini harus digabungkan dengan password yang kuat ya teman-teman ya. Supaya ketika password itu tidak bisa dibobol dan yang menemukan atau yang mengambil laptop atau komputer kita itu ingin membuka hard disk kita, dia nggak bisa karena sudah terenkripsi ya. Memang nanti ketika kita lakukan enkripsi ini tentu akan mengambil resources untuk encrypt dan decrypt-nya ya. Memang ada overhead di situ, tapi ini penting sekali ya. Penting sekali untuk teman-teman lakukan. Oke, saya nggak perlu encrypt dulu ya, karena ini cuma di virtual mesin. Oke, masalahnya adalah ini kenapa tombolnya di atas? Ya, normalnya kan kita isi dan sebagainya, kemudian tombol done atau next itu di bawah ya teman-teman ya. Tapi oke lah kita done. Kemudian, oh ini karena tadi ya teman-teman ya, ini masuk, ini mungkin back gitu ya. Tombol back seharusnya kembali gitu ya. Baru kemudian kita bikin. Oke, kita tunggu dulu. Ini tergantung koneksi juga ya. Ini kebetulan koneksinya cukup bagus hari ini. Oh ya, sambil ngobrol ya teman-teman ya. Um, Sejak tahun berapa ya? Sudah lama sekali sih, tahun 2000-an saya memang memilih untuk menggunakan Ubuntu. Karena waktu itu tuh Ubuntu itu yang di-backup oleh Canonical ya, perusahaan Canonical. Itu betul-betul gede-gedean promosinya. Jadi sampai bagi-bagi atau kirim-kirim CD-ROM installernya gitu ya. Saya pernah mendapatkan CD-ROM installernya. Saya lupa versi berapa dulu, versi awal ya. Itu luar biasa sekali ya. Dan ketika dicoba memang um, secara penggunaannya itu lebih baik daripada distro yang lain. Maksud saya adalah karena lebih simpel ya. Jadi kita lebih menggunakannya. Dulu zaman pertama kali Ubuntu itu Mas, ya ada Red Hat ya. Jadi Fedora itu dulu nama nama awalnya adalah Red Hat ya. Dan juga ada Mandrake yang sekarang jadi Mandriva dan sekarang entah bagaimana nasibnya, saya kurang tahu. Itu distro-distro yang lain itu betul-betul advance ya. Advance itu lengkap, detail, dan powerful, mau dibikin apa aja bisa. Tetapi itu dari semua kehebatan itu, sangat powerful itu justru menjadi handicap bagi kebanyakan orang yang belum menguasai komputer atau teknologi secara benar-benar gitu. Itulah handicapnya. Padahal bisa jadi waktu dulu itu mayoritas itu masih belum terlalu literasi dengan komputer ya, terutama tahun 2000-an itu. Komputer itu belum semarak sekarang ya. Orang yang memiliki komputer itu masih tergolong hebat ya. Bahkan dulu tahun berapa ya? 2000 itu saya masih belum punya komputer ya. Punya desktop satu itu zaman kuliah. Itu pun udah terbelakang sekali ya. Nah, di mana waktu itu tuh memang masih belum atau penetrasi komputer itu belum sampai ke rumah-rumah. Kalau sekarang mungkin satu rumah sudah berapa komputer ya. Sudah demikian masifnya penetrasi dari komputer itu sendiri ya, teknologi itu sendiri. Nah, zaman dulu itu kehebatan-kehebatan kayak Mandrake, kemudian Red Hat itu justru
di satu sisi sangat powerful, di satu sisi itu menjadi kelemahan dari distro itu. Karena orang ketika mau menggunakan itu harus belajar. Jadi learning curve-nya itu sangat tinggi. Berbeda dengan Windows. Windows itu sebenarnya juga powerful ya, tetapi waktu itu tuh sangat masif training-training ya. Dan memang Microsoft memiliki pendekatan yang cukup jitu ya, di mana mereka memaksakan, sebenarnya kita boleh ngomong memaksakan ya, memaksakan penggunaan sistem operasi Windows itu mulai dari sekolah ya, kampus ya. Mereka punya agreement khusus dengan sekolah, dengan kampus, di mana mereka memiliki lisensi yang masif ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah itu bekerja sama dengan Microsoft, maka semua siswa atau mahasiswa itu bisa menggunakan Windows dengan lisensi dari kampusnya. Dan juga Microsoft juga masuk ke lisensi untuk corporate ya. Jadi asik sekali. Di satu sisi di mana Linux yang menggunakan lisensi yang sebenarnya sudah gratis, tetapi saking powerfulnya dan banyak sekali distro yang saat itu beredar, itu justru membuat pusing ya. Mau milih yang mana, distro ini, distro itu, banyak sekali, bagus yang mana. Jadi dulu itu perbandingan distro itu um, banyak sekali dan menarik sekali sebenarnya bagi orang-orang yang suka mengeksplor, itu tuh menyenangkan sekali gitu ya. Tetapi upayanya Ubuntu tuh bagus sekali ya. Jadi mereka berusaha untuk uh, memutus atau memotong ya, mengurangi learning curve-nya dengan sistem operasi yang mudah digunakan. Dan bahkan adopsinya juga di-push sedemikian hebatnya dengan membagikan installernya hanya untuk kita mencoba dan membuktikan sendiri apakah benar-benar Ubuntu itu enak enggak. Dan ternyata nyaman loh teman-teman ya. Ternyata nyaman pakai Ubuntu. Jadi sejak tahun 2000-an sampai sekarang itu saya pakai Ubuntu ya teman-teman ya. Tetapi saya tidak menutup terhadap distro yang lain ya. Kalau untuk komputer yang betul-betul dipakai untuk kerja sih saya selalu pakai Ubuntu atau yang turunannya. Misalnya Kubuntu atau Ubuntu Mate atau apa ya. Lubuntu juga ada, Lubuntu, Kubuntu, dan banyak sekali sih. Tapi kita nggak ada salahnya untuk mencoba yang lain. Nah ini kita sudah selesai finish installation. Oke, apa yang kemudian dilakukan? Restart ya. Oke, kita coba restart. Nah, ketika restart ini kita nanti coba oh masih tes ya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Ini masih tes. Coba kalau ini kita matikan dulu. Power off aja dulu ya. Kemudian kita hilangkan untuk yang ini live-nya. Kita hilangkan, remove. Oke, sudah remove. Kita coba jalankan lagi. Kita nanti coba lihat footprint untuk RAM-nya ya. Berapa sih RAM-nya yang digunakan? Oke, ini resolusinya yang 4:3 ya. 4:3. Kalau saya sih kurang terbiasa karena memang monitor saya kan 16:10 ya. Oke, mana tampilannya? Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Atau kita pencet. Sorry teman-teman, tadi malah nge-lock Ubuntu-nya. Tapi ini kenapa tidak muncul ya?
Oke, ada masalah apakah di sini? Oke, setelah kita install ternyata ada masalah ya teman-teman ya. Eh, Running sih, dan di sini hitam sih. Coba kalau kita close, power off. Oke, ini nggak bisa. Oke, kita coba dulu. F12. Oke, masuk virtual box. Oh, ini masuk virtual boxnya. Oke, workstation edition. Rescue. Coba kita lihat yang rescue, apa yang terjadi. Nah, ini muncul. Nah, oke. Kalau rescue muncul ya teman-teman ya. Welcome to Fedora Linux. Ini setupnya, privacy, location service, oke lah. Ini dimatikan aja nggak apa-apa. Automatic, ya nggak usah. Enable third party repositories, enable, oke lah. Oke, full name. Oke, pakai itu aja. Next. Kalau mau enterprise login, wah keren juga ya. Ini mungkin salah satu keunggulannya dibanding Ubuntu ya, karena di sini mungkin sudah ada enterprise login. Password. Harus kuat ya teman-teman ya. Kalau saya sih karena uji coba nggak usah kuat-kuat, nggak apa-apa. Nanti malah lupa. Start using Fedora Linux. Oke. Oke, welcome to Fedora Linux Workstation Edition. Oke, kalau kita coba lihat turnya. Oke, turnya kita lihat ya. Memang artistik ya, teman-teman ya. Oke, just type to search. Oke, ini kalau pakai touchpad. Ini untuk overview. Oh, ini 3 ya, 3 jari. Berarti ini kayak Mac OS nih. 3 itu langsung ke bawah nanti bisa lihat aplikasinya apa aja. Ini left right untuk workspace. Kalau pakai mouse dari sini ya, teman-teman ya. Oke, udah begitu aja turnya. Oke. Ini untuk scrollnya, scroll workspace-nya. Oke, seperti itu ya. Filenya apa aja? Oke, ini sih sepertinya standar dari Linux ya. Struktur filenya, display setting, ini ya pakai yang ini aja lah. Oke, keep. Ini nggak bisa scale-nya ya, scale atau di mana scale-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat tulisannya terlalu kecil-kecil, kita kan bisa scaling ya. Mungkin karena resolusinya ya kurang gede, jadi nggak bisa di scaling. Oke, kalau di Ubuntu masih bisa scaling ya teman-teman ya. Hmm, Coba kita lihat yang display. Nah, ini ada scale ya, ada scale. Scale-nya juga bisa fraksional sih. Nah, ini fraksional. Oke, oke nggak apa-apa.
Nanti mungkin kapan-kapan kita coba Fedora dengan KDE ya, mungkin bisa fraksional. Karena kalau KDE itu lebih lengkap. Oke, untuk power, nah ini ada balance atau power saver. Appearance-nya tadi kita juga udah lihat. Aplikasi-aplikasinya apa aja. Kalender, oke, open. Ya, ini tampilan kalendernya. April. Ini nggak mendeteksi liburan tanggal merah di Indonesia ya. Padahal itu penting ya teman-teman ya. Supaya kita bisa tahu ada libur atau enggak gitu ya. Kita perlu cuti kapan tuh. Oke, nggak apa-apa. Kalau di sini kalender, coba ya. Eh, nggak ada. Iya, nggak ada kalendernya ya. Nggak ada aplikasinya. Oke, ini sama sih tampilannya kayak tadi ya. Hmm, sama ya. Mirip lah ya. Oh, sama sih. Sama ya teman-teman ya. Jadi ini memang sepertinya lama-lama semakin mirip semuanya. Terutama yang menentukan ya itu tadi, desktop manajernya atau window manajernya ya. Dalam hal ini pakai Gnome, sama-sama pakai Gnome. Tapi Gnome-nya Ubuntu ini ada sidebar-nya, jadi lebih asik ya. Kalau ini nggak ada ya. Ya preferensi sih masing-masing sih. Teman-teman kalau sudah terbiasa dengan Ubuntu yang ada sidebar-nya ini sejak zaman Unity ya, ini Unity dulu mereka bikin desktop manager sendiri, tetapi akhirnya Ubuntu pakai Gnome lagi defaultnya, dan ternyata lebih asik juga sih, lebih ringan juga ya. Tapi ini preferensi teman-teman ya, teman-teman kalau lebih suka yang Fedora, it's okay. Kalau saya suka warnanya biru, dan saya suka ini ada lukisannya. Ini teman-teman kalau mau dengan aplikasi standarnya sudah ada LibreWriter, LibreCalc atau Spreadsheet, dan LibreImpress ya. Ini dia. Ini 3 Office ini sebenarnya sudah cukup sih. Sudah cukup. Sedangkan untuk email kliennya bisa pakai apa di sini? Sepertinya belum ada di sini ya, belum diinstal. Tapi teman-teman bisa install Thunderbird, atau sekarang kan lebih banyak orang pakai Gmail ya, yang pakai web base. Itu sih udah cukup banget ya, nggak perlu install apapun. Ini ada Maps di sini. Coba kita lihat Maps-nya seperti apa. Oke. Tadi kita matikan location base-nya kita ya, location service-nya kita. Jadi ini tidak bisa mendeteksi lokasi kita. Coba kita lihat di mana kita. Oke. Ini kalau misalnya kita mau aktifkan di sini current location, kita bisa aktifkan. Nanti dia akan mendeteksi lokasi kita ya, teman-teman ya. Oke, di sini Jakarta. Coba kita lihat Maps ada nggak sih di Ubuntu? Nggak ada ya, teman-teman ya. Nah, inilah yang salah satu yang membedakan distro satu dengan distro yang lain ya. Distro yang satu aplikasinya menitik beratkan kemana, kalau distro yang lain menitik beratkan yang kemana. Kalau yang Ubuntu ini jelas dia untuk kalangan pekerja ya, untuk office. Karena office-nya lengkap, librenya lengkap, ada LibreBase. Ini kayak di base zaman dulu ya, tapi ini LibreBase. Ini Calc, ini untuk spreadsheet. Ini Draw untuk menggambar ya, keren sekali. Saya sering pakai ini juga ya. Di samping juga ada Inkscape, itu boleh juga. Tapi kalau Draw di sini bagus untuk mendukung misalnya menggambar struktur organisasi atau bagan-bagan, itu oke juga. Kalau Impress ini sudah pasti ya, kalau untuk orang pekerja kantoran membutuhkan Impress, atau kalau di Windows itu PowerPoint. Kemudian juga ada LibreOffice Math. Nah, ini untuk menggambarkan notasi-notasi matematika gitu ya. Ini gampang di sini. Juga ada Writer tentu saja ya. Ini MS Word. Kalau kita lihat di sini kan
tidak terlalu banyak ya. Tadi cuma ada 3 Office-nya aplikasinya. It's okay, nanti teman-teman tetap bisa menginstall tambahannya. Bagaimana cara menambahkan aplikasi dari Fedora ini, teman-teman? Hmm, mana nih? Mana nih? Bagaimana kita menambahkannya? Nah, ini dia, software. Ini dia. Ini nggak bisa dimaksimize ya. Maximize-nya harus di double klik. Nggak ada tombol dedicated di sini. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman ya. Aplikasi apa aja yang bisa kita install. Kita bisa cari di sini. Contohnya tadi saya ingin install misalnya LibreOffice Math. Oh, nggak ketemu. Nah, ini dia. Teman-teman tetap bisa install ya, walaupun yang terinstall secara default itu cuma 3, tapi teman-teman bisa install yang lain di sini. Ini ada base, ada draw. Kalau ini yang lengkap ya, nggak tahu ini apakah. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata tidak selengkap kalau yang di Ubuntu ya. Ubuntu ada Math tadi ya. Tapi ini minimal ada draw ya. Oke lah. Coba kalau misalnya kita mau install Inkscape, di sini ada nggak? Ayo Inkscape. Ini teman-teman kalau suka menggambar pasti membutuhkan ini juga ya. Inkscape ada, teman-teman bisa install. Gym ada. Oh, ada. Jadi teman-teman kalau mau install tinggal klik di sini, kemudian install di sini ya. Nah, oke. Kalau teman-teman mau install yang video editor misalnya KDN Live ada juga ya, teman-teman ya. Kalau untuk edit-edit suara Audacity. Oke, ada di sini. Ini belum ada VLC. Oke, VLC. Oh, bisa. Oke. Transmission. Oke, transmission BitTorrent ada juga, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, walaupun di sini belum terinstall semua ya, tapi teman-teman bisa menginstall kemudian nantinya. Ya. Sedangkan di sini kalau Fedora itu install dari CLI atau dari command line-nya itu pakai RPM ya. RPM. Oke, RPM. Saya udah lupa ya teman-teman ya. Karena saya selalu pakai Ubuntu. Kalau Ubuntu kan selalu pakai apt-get ya. Apt-get atau apt. Nah, apt di sini nggak ada. RPM. Ini hotop udah ada belum ya? Hotop. Oh, belum ada. Cara installnya, jujur saya sudah lupa sekali menggunakan Fedora. Bagaimana cara kita install? Ini package-package-nya, query package. Cara install, upgrade, install, minus I, RPM, pakai sudo ya, sudo, RPM, I, atau oke, nggak ada. Entah nanti coba kita pelajari kalau di Ubuntu kan sesimpel itu ya, sudo apt get install hatop. Oh, sudah terinstall hatop. Oke. Oke, nanti perlu dipelajari juga, tetapi teman-teman kalau nggak mau install dari software tadi, dari sini bisa langsung dari CLI juga ya, dengan RPM. Top nggak ada. Top. Tapi kalau top seharusnya ada ya, top itu bawaan dari Linux seharusnya ada top. Nah, kan top ada, tapi kalau top ini tampilannya sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Oke.
Kalau Wireshark, oh ada teman-teman. Oke, bisa diinstal Wireshark juga di sini. Ini untuk paket analisis ya teman-teman ya. Untuk melihat paket-paket jaringan, paket-paket jaringan. Ini termasuk untuk analyzer-nya. Oke, Wireshark bisa diinstal juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu dari saya. Nanti mungkin kita coba-coba yang lain. Termasuk saya belum bisa mencoba yang Ubuntu versi terbaru ya. Walaupun sebenarnya saya sudah install juga di virtual machine untuk Ubuntu 24.04 ya. Tapi karena belum bisa dijalankan lewat do release upgrade ya, ini belum bisa. Jadi saya belum bisa install di sini. LSB release min A. Jadi saya masih menggunakan yang 2204. Tapi untuk uji coba sebenarnya saya sudah bisa install di virtual machine ya. Walaupun untuk keperluan uji coba dulu sih, saya belum upgrade seluruhnya sih. Kemarin Ubuntu 24.04 itu sempat tertunda ya, karena ada apa namanya malware yang disusupkan di apa kemarin ya, Xzip ya, kalau Lzip atau Xzip gitu saya lupa gitu. Sehingga tertunda untuk dirilis. Tetapi sekarang udah dirilis yang 24.04 ya, tapi belum bisa do release upgrade. Ya mungkin nanti bulan Mei sudah bisa ya. Ini kayaknya imbas dari kemarin sempat ditunda. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kalau ada masukan, silakan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan atau apalah dituliskan di situ ya. Saya sih sangat berharap masukan dari teman-teman juga. Dan teman-teman kalau suka, tolong klik tombol like supaya saya semakin bersemangat membuat konten-konten uji coba seperti ini ya, yang mungkin bagi saya sih tantangan ya, karena mencoba banyak sekali distro atau aplikasi yang menarik-menarik ya. Jangan lupa kalau belum subscribe ya teman-teman ya. Sementara itu dulu teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dah.